Di balik kecerdasan otaknya, ternyata Abu Nawas memiliki beberapa keterampilan yang mumpuni. Salah satunya adalah sebagai seorang penjahit. Dan bahkan sebelum menjadi orang kepercayaan Raja Harun ar-Rasyid, ternyata Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit pada majikan yang bernama Tuan Amir. Ia bekerja dengan rajin, sehingga dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari majikannya. Bagi majikan, Abu Nawas merupakan salah satu karyawan yang teladan. Meski demikian, Tuan Amir mengerti kebiasaan buruk Abu Nawas yang kerap kali meminum atau memakan makanan kepunyaan tuannya. Pada suatu hari, Tuan Amir datang dengan membawa satu kendi madu. Melihat majikannya datang dengan membawa sebuah kendi, Abu Nawas menghampiri majikannya. "Wahai Tuan, untuk apa kendi itu? Bolehlah aku meminta isinya?" tanya Abu Nawas. Karena khawatir madu itu akan diminum Abu Nawas, maka majikannya terpaksa berbohong. Abu Nawas, kendi ini berisi racun, dan aku tidak mau nanti kamu mati karena meminumnya," jawab sang majikan. Abu Nawas yang memang mengerti benar bahwa kendi yang dibawa majikannya itu khusus untuk madu, ia tidak dapat berbuat banyak. Tak lama setelah itu, sang majikan pun pergi keluar. Pada saat itu, Abu Nawas memutar otak untuk bisa meminum madu itu tanpa menyinggung perasaan majikannya. Karenanya, Abu Nawas menjual sepotong pakaian. Hasil penjualannya itu kemudian ia gunakan untuk membeli roti. Setibanya di tempat kerja, roti itu dimakan dengan menggunakan madu milik sang majikan. Hingga tak terasa, madu itu pun habis diminum Abu Nawas. Madu itu terasa sangat nikmat, sehingga membuat Abu Nawas merasa sangat kekenyangan. Abu Nawas kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Namun tak lama kemudian, majikannya datang dengan membawa sepotong roti. Alangkah terkejutnya Tuan Amir ini ketika mendapati tutup kendinya terbuka dan madu di dalam kendi itu sudah habis tak tersisa. Tak hanya itu, Tuan Amir juga mendapatkan sepotong pakaiannya telah hilang. "Ini pasti ulah Abu Nawas," gumamnya dalam hati. Tuan Amir pun langsung menghampiri Abu Nawas yang lagi sibuk bekerja menjahit pakaian. "Hei Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa isi kendi ini habis dan sepotong pakaian telah hilang?" tanya Tuan Amir. "Maaf Tuan, tadi sewaktu Tuan pergi, ada sekelompok pencuri datang mengambil pakaian Tuan," kata Abu Nawas. "Lantas, apa yang kamu lakukan terhadap pencuri itu?" tanya Tuan Amir lagi. Mendapatkan pertanyaan yang terus-menerus dari majikannya, Abu Nawas semakin berpura-pura gemetar. Tapi meski demikian, dia tetap tidak kekurangan akalnya. "Saya ketakutan Tuan dan tidak bisa berbuat apa-apa," kata Abu Nawas. "Lantas, mengapa isi kendiku hilang? Apakah juga diminum oleh pencuri itu?" tanya Tuan Amir. "Oh tidak Tuan," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Lalu siapa yang telah meminumnya?" tanya Tuan Amir lagi. "Sekali lagi mohon maaf Tuan Majikan. Karena takut akan dimarahi oleh Tuan, maka saya putuskan untuk memilih bunuh diri saja, menggunakan racun yang ada di dalam kendi itu," jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan jujur dan keahlian akal Abu Nawas, Tuan Amir yang semula akan marah, akhirnya mengurungkan niatnya. Ia sadar jika semua itu juga kesalahannya, karena telah berbohong kepada bawahannya. Dan begitulah cara Abu Nawas untuk mendapatkan madu gratis.